Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki, begitu juga terhadap situasi energi manusia yang pernah kamu fokuskan. Oke, Wak Geng, kali ini saya pun tidak memiliki topik yang akan saya bahas terhadap diri kamu, tetapi saya akan berusaha untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu cerita terhadap diri kamu ketika diri saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini. Apakah akan bersifat positif atau memang bersifat negatif? Kita langsung saja, Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat, Wak Geng, cerita apa dan informasi apa yang akan saya berikan terhadap diri kamu. Apakah bersifat positif atau memang bersifat negatif? Ingat, sekali lagi, semua tergantung bagaimana pola pemikiran kamu terhadap kartu yang saya ambil secara acak. Nah, Wak Geng, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu informasi yang mengarah terhadap diri kamu, atau memang mengarah terhadap seseorang, atau memang mengarah secara sekaligus baik dari diri kamu atau memang terhadap seseorang tersebut? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan seakan-akan berbicara terhadap seseorang dan terhadap diri kamu. Secara sekaligus yang saya lihat di sini mengarah, Wak Geng. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini pun berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi lebih lanjut terhadap kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan menarik posisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Di mana ketika diri saya menarik posisi energi kamu untuk saat ini, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun jiwa spiritual kamu, saya pun ingin bertanya terhadap diri kamu, dan saya pun melihat kondisi energi kamu untuk saat ini benar-benar tidak pada tempatnya.
Saya ingin bertanya terhadap diri kamu, Wak Geng. Apakah untuk saat ini ada seseorang yang selalu memberikan diri kamu suatu pertengkaran? Sekali lagi, saya mengatakan terhadap diri kamu, apakah ada seseorang yang selalu memberikan diri kamu suatu pertengkaran? Baik secara hubungan pekerjaan, baik secara hubungan bisnis, atau baik secara hubungan asmara kamu, atau baik secara hubungan keuangan yang kamu miliki untuk saat ini. Pertanyaan kedua, apakah untuk saat ini ada suatu rencana yang ingin kamu lakukan, tetapi diri kamu belum siap untuk mengeksekusikannya? Sekali lagi, saya mengatakan, apakah untuk saat ini ada suatu rencana yang ingin kamu lakukan, tetapi kamu belum siap untuk mengeksekusikannya? Kenapa saya ingin memberikan diri kamu dua pertanyaan tersebut? Karena memang kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengarah dan mengisyaratkan terhadap kedua pertanyaan tersebut. Di mana untuk saat ini bisa saja diri saya mengategorikan diri kamu itu menerima sesuatu hal yang dimana sesuatu hal itu membuat pemikiran kamu begitu sangat kacau. Begitu sangat kacau. Dan membuat diri kamu seakan-akan ingin melakukan sesuatu hal terhadap rencana kamu, tetapi rencana tersebut hanya berhenti secara tiba-tiba. Berhenti secara tiba-tiba karena memang ada satu energi yang saya lihat keberadaannya datang dan pergi, pergi dan datang hanya untuk membuat diri kamu menerima pertengkaran. Hanya untuk membuat kehidupan kamu penuh dengan kekacauan, hanya untuk membuat kehidupan kamu penuh dengan ketidakbahagiaan. Ini yang saya lihat untuk saat ini, Wak Geng. Saya tidak tahu apakah seseorang ini kaitannya terhadap energi baru kamu, atau memang kaitannya terhadap energi di masa lalu kamu, atau memang ada kaitannya terhadap energi di ruang circle kamu. Selalu membuat diri kamu itu menerima suatu perdebatan, perselisihan, ataupun pertengkaran yang luar biasa. Yang dimana ketika diri kamu menerima pertengkaran tersebut, kamu menjadi fokus terhadap hal itu. Kamu hanya fokus terhadap pertengkaran itu agar bisa terselesaikan, agar bisa membuat diri kamu tenang. Kalau saya mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, Wak Geng, dan mengesampingkan posisi energi kamu. Kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan terhadap seseorang yang pernah berdampingan terhadap diri kamu. Seseorang yang pernah berdampingan terhadap diri kamu, di mana seseorang ini pergi mengabaikan diri kamu tanpa ada memberikan suatu komunikasi yang jelas. Seperti kilat hilang di telan bumi. Pergi mengabaikan diri kamu dengan cara gegabah. Pergi mengabaikan diri kamu tanpa ada suatu kesalahan yang kamu buat. Pergi, Wak Geng, secara kilat, boom. Seperti ya saya mengategorikan
seperti jalangkung, datang tak diundang, pergi tak dikabari. Ini yang saya lihat, Wak Geng. Secara cepat pergi. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Tower. Di mana kemunculan kartu The Tower ini berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Akan tetapi, saya terlebih dahulu mengesampingkan terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi. Saya akan fokus dengan kemunculan kata The Tower. Seseorang pergi mengabaikan diri kamu seperti kilat, tetapi dengan kepergian diri dia secara tiba-tiba tidak memberikan diri kamu suatu komunikasi dan tidak memberikan diri kamu suatu penjelasan. Kepergian diri dia malah membuat diri dia hancur. Kepergian diri dia justru membuat diri dia merasa terpuruk. Kepergian diri dia justru membuat diri dia bangkrut. Kepergian diri dia justru membuat diri dia merasa keadaan keuangan dia miskin. The Tower, kehancuran dari rasa kestabilan yang pernah dia miliki. Ini yang saya lihat, Wak Geng. Seseorang yang pernah kamu fokuskan pergi meninggalkan diri kamu begitu saja. Ketika diri dia pergi meninggalkan diri kamu, dia menerima kehancuran dan diri dia menerima suatu pertengkaran terhadap pihak lain. Justru saya melihat seharusnya diri kamu itu untuk saat ini bisa menikmati kehidupan diri kamu dari awal. Kenapa saya mengatakan diri kamu untuk menikmati kehidupan dari awal? Karena memang manusia yang pernah kamu fokuskan di masa lalu, saya melihat seseorang yang tidak baik terhadap diri kamu. Seseorang yang hanya memperlakukan diri kamu di luar dari bayangan kamu. Seseorang yang hanya untuk memperlakukan diri kamu di luar dari ekspektasi kamu. Kamu selalu memberikan diri dia suatu hubungan atau suatu kebahagiaan, tetapi diri dia tidak merespon. Justru diri dia memberikan suatu respon untuk mengabaikan diri kamu. Tidak baik ini orang, Wak Geng. Ini dia. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Empress. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Empress. Kemunculan kartu The Empress ini, saya tidak tahu harus berbicara apa terhadap diri kamu. Dan saya sudah lelah berbicara terhadap diri kamu. Saya benar-benar tidak tahu harus berbicara apa terhadap diri kamu, Wak Geng. Seseorang pernah mengabaikan diri kamu. Seseorang pernah membuat perasaan kamu hancur. Seseorang pernah membuat keuangan kamu terpuruk. Seseorang yang pernah membuat diri kamu suatu kelicikan, tetapi diri kamu selalu memaafkan. Diri kamu selalu memberikan kesempatan terhadap seseorang ini. Luar biasa diri kamu. Sosok seorang keibuan, sosok seorang kebapakan yang selalu melindungi seseorang yang telah membuat diri dia hancur. Kamu selalu melindungi diri dia di saat diri dia ada permasalahan, di saat diri dia tidak memiliki keuangan, di saat diri dia tidak stabil, di saat diri dia tidak nyaman.
Kamu selalu datang untuk menanya bagaimana kabar diri dia. Wow, saya tidak tahu apakah diri kamu itu salah satu kategori yang bucin atau memang salah satu kategori yang benar-benar seseorang yang terlalu goblok. Saya ingin bertanya terhadap diri kamu, di mana pertanyaan saya ini, coba kamu mainkan akal logika kamu. Ketika diri kamu selalu berusaha untuk melindungi seseorang yang telah mengkhianati diri kamu dari situasi kehancuran, apa yang kamu harapkan? Apa yang kamu harapkan? Suatu perubahan. Suatu kata yang ingin dia ucapkan untuk meminta maaf terhadap diri kamu. Itu yang kamu inginkan dari diri dia, Wak Geng. Saya tidak bisa membenarkan perkataan saya dan saya pun tidak bisa menyalahkan diri kamu. Saya tidak bisa menyalahkan diri kamu dengan kemunculan kartu The Empress ini. Kamu itu sosok seseorang yang selalu mengayomi, sosok seseorang yang selalu melindungi. Walaupun diri kamu merasa terluka, walaupun perasaan kamu merasa tersakiti. Kamu tidak tega melihat seseorang yang pernah membuat kehidupan kamu hancur, melihat keadaan diri dia hancur. Ini ketiga kartu yang saya pegang, Wak Geng. Pergi mengabaikan diri kamu seperti kilat, tetapi ketika diri dia pergi mengabaikan diri kamu, dia tidak bahagia, melainkan hancur. Di saat kondisi dia hancur, kamu berusaha untuk melindungi diri dia. The Empress. Seseorang yang penuh dengan jiwa tidak tega. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu ini. Three of Swords. Three of Swords. 3 pedang yang mengarah terhadap satu hati. Pergi mengabaikan diri kamu, bukan kebahagiaan yang dia dapatkan, melainkan perasaan yang terluka. Perasaan yang terluka. Tetapi, kalau saya menutup kedua kartu ini, masih mengangkat kedua kartu yang saya pegang ini, saya tidak sekali lagi, saya tidak menyalahkan diri kamu untuk melindungi seseorang dari rasa kehancuran yang dia terima. Tetapi ketika diri kamu melindungi seseorang tersebut dari situasi kehancuran itu, kamu akan mendapatkan perasaan yang tersakiti. Perasaan yang tersakiti karena memang manusia itu tidak akan pernah berubah. Karena memang manusia tersebut tidak akan mau meminta maaf terhadap perbuatannya dan dia terus-menerus akan membuat suatu pertengkaran terhadap diri kamu. Makanya tadi di awal pembicaraan saya mengatakan, apa yang kamu harapkan ketika diri kamu selalu berusaha untuk melindungi dan selalu berusaha untuk membantu manusia tersebut? Apa yang kamu harapkan? Kartu ini yang saya pegang, Wak Geng. Kalau kamu terus-menerus memikirkan seseorang yang telah melakukan licikan terhadap diri kamu, kamu akan fokus terhadap perasaan yang tersakiti. Kamu akan selalu berpikiran terhadap hal itu. Tidak akan mau diri kamu fokus untuk kedepannya dan menata kehidupan kamu agar diri kamu bisa bahagia. Saya tidak tahu apa yang membuat diri kamu masih saja memikirkan orang tersebut.
Apa karena mungkin seseorang tersebut melakukan unsur mistik sehingga diri kamu tidak bisa move on? Nah, atau mungkin diri kamu ada hutang budi terhadap ini orang? Saya tidak tahu, wah geng. Keempat kartu ini yang saya lihat terhadap diri kamu dan terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Dia untuk saat ini ada situasi pertengkaran yang membuat diri dia merasa tersakiti. Bukan hanya pertengkaran tetapi kehancuran. The Devil, kartu iblis, mengarah terhadap diri dia. Kartu iblis yang mengarah terhadap diri dia. Situasi penyakit dan situasi ketidaknyamanan. Penyakit ini bisa saja terhadap kondisi fisik, bisa saja penyakit ini terhadap aspek lainnya. Atau bisa saja kartu The Devil ini memperingatkan diri kamu. Memperingatkan diri kamu terhadap apa yang ingin kamu berikan, suatu bantuan terhadap manusia yang pernah mengabaikan diri kamu. Itu akan mengacaukan pemikiran kamu, wah geng. Sayangi kehidupan kamu. Kamu jangan fokus. Apa diri kamu tidak tahu setiap tetesan air mata yang kamu keluarkan? Itu peringatan dari The Devil terhadap diri kamu. Ini, wah geng. Saya tidak tahu harus berbicara apa terhadap diri kamu. Kartu The Empress ini membuat diri saya berbicara terhadap diri kamu. Kamu itu seseorang yang saya kategorikan sebagai angel dari manusia yang pernah kamu fokuskan. Dia berpikiran diri kamu itu adalah angelnya. Dia berpikiran kamu itu adalah keseimbangan hidup dia. Dia berpikiran terhadap diri kamu, bisa saja kok dia digoblokin. Bisa saja kok diri dia dimanfaatkan. Bisa saja kok diri dia dilicikin. Buktinya, di saat diri saya lagi hancur-hancurnya, saya mencoba untuk berkomunikasi. Komunikasi saya direspon, dan ketika diri saya mencoba untuk meminta bantuan, toh diberikan. Kamu tidak sadar dari apa yang kamu lakukan itu. Secara tidak langsung, kamu menguras energi positif kamu. Kamu membuang energi positif kamu terhadap hal yang tidak perlu kamu perjuangkan. Ini, wah geng. Kita lihat kartu bagian ketiganya. Muncul kartu pengkhianatan. 10 pedang mengarah terhadap seseorang yang seakan-akan 10 pedang ini selalu berbicara terhadap situasi pengkhianatan. Semakin kuat diri kamu membantu seseorang yang telah mengabaikan diri kamu, semakin kuat diri dia mengkhianati diri kamu. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini apabila diri saya mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Ada situasi pengkhianatan yang sedang dia terima. Luar biasa. Kehancuran, pengkhianatan, pertengkaran, penyakit, sakit hati. Ini yang saya lihat untuk saat ini. Ketika 5 kartu yang saya pegang ini muncul, kamu datang sebagai pahlawan, pahlawan kesiangan. Kamu datang sebagai pahlawan kesiangan untuk membantu diri dia.
Padahal diri kamu, keadaan kamu menyedihkan. Keadaan kamu menyedihkan, kamu lebih baik membantu diri dia. What the fuck? Kalau saya menutup kartu yang ini, bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kelicikan, pengkhianatan dan kelicikan yang sedang dia rasakan. Di sisi lain, kemunculan kartu ini pun ada suatu perencanaan yang akan dia lakukan dalam waktu dekat ini, Wak Geng. Akan ada suatu perencanaan yang akan dia lakukan dalam waktu dekat ini untuk mencari suatu keuntungan. Kita lihat kartu terakhir, muncul kartu ini. Seseorang yang memegang beberapa tongkat, yang dimana beberapa tongkat ini, apabila saya mengambil satu tongkat saja, manusia yang pernah mengabaikan diri kamu dan pergi meninggalkan diri kamu tanpa ada kejelasan dan tanpa ada komunikasi, untuk saat ini ada suatu beban dan tanggung jawab yang harus dia pikul, yang dimana beban dan tanggung jawab tersebut menguras pemikiran dia secara keras. Ya, dengan kata lain, saya mengategorikannya tidak stabil dan tidak nyaman. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan dan mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, akan tetapi pergi mengabaikan diri kamu. Untuk saat ini, diri dia tidak memiliki satu tujuan, tetapi diri dia memiliki satu pemikiran, bahwasannya pemikiran tersebut diri kamulah yang selalu memberikan diri dia kestabilan dari rasa kehancuran yang sedang dia nikmati untuk saat ini. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.